bagaimana iklan di jaringan display Google. Jaringan display Google atau umumnya kita sebut sebagai Google Display Network adalah sebuah platform Google untuk memunculkan iklan-iklan display kita. Seandainya iklan display yang tradisional biasanya hanya muncul di majalah atau di koran. Nah, dengan jaringan display Google ini atau Google Display Network ini, kita bisa memunculkan iklan display kita di media-media populer. Apa itu media populer? Media yang tadi saya sebutkan di awal, misalnya Detik, Kompas, Viva News, dan lain-lain. Itu adalah medium-medium populer. Bukan hanya itu, medium-medium yang very niche, very targeted, juga Anda bisa menggunakannya. Karena Google sudah ratusan ribu, bahkan jutaan website bekerja sama dengan Google Display Network untuk dimanfaatkan sebagai medium tempat beriklan oleh Google, sehingga Anda bisa mencapai target yang Anda inginkan. Misalnya kembali ke case tadi yang tadi saya utarakan. Misalnya klien Anda adalah sebuah bank. Tadi dia mencari di sebuah kolom pencarian adalah kredit murah. Maka iklan pertama kita begitu selesai kredit murah itu dia ketik, kemudian enter, maka iklan kita akan muncul di situ. Nah, iklan kita muncul di situ itu adalah pencarian. Tapi bagaimana kalau misalnya dia browsing? Dia browsing ke sebuah media populer, kemudian yang dia suka adalah hal-hal yang berhubungan dengan finance, hal-hal yang berhubungan dengan kredit misalnya. Maka Google akan menyediakan ratusan website yang berhubungan dengan finance, yang berhubungan dengan kredit, baik itu populer maupun yang sangat niche, bisa berupa blog, bisa berupa komen, bisa macam-macam. So iklan kita akan muncul di sana. Betapa spektakulernya GDN ini akan membantu kita memunculkan iklan display kita kepada target audiens kita berdasarkan interest yang dia inginkan. Sungguh sangat fantastis, bukan? Inilah tampilan yang ingin kita sampaikan di sini. Bagaimana memperkenalkan jaringan display Google atau Google Display Network di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ada iklan teks di situs web, ada iklan gambar di situs web, ada iklan video di situs web, dan juga ada iklan di seluler. Ini adalah bentuk-bentuk exposure, dan kita bisa atur objektif dari sebuah brand tersebut apa. Kita sering lihat ada objektifnya reach, ada objektifnya awareness, ada objektifnya penjualan, ada objektifnya macam-macam. So, kita semua sebagai marketers untuk bisa menentukan produk Google yang manakah yang paling tepat untuk bisa kita jadikan exposure sebuah brand tersebut. Dan ini pula di bawah ini baru segini yang dicantumkan, pada sebetulnya masih ratusan ribu lainnya. Inilah.com, Detik, Cinema21, Kaskus, Kompas.com, dan lain-lain. Ini adalah partner jaringan display Google atau Google Display Network. Nah, yang lebih tidak kalah menarik adalah remarketing. Anda tentu ingat, dan saya yakinkan ketika ada satu brand yang cukup terkenal, brandnya berasal dari Thailand, Agoda. Agoda.com itu adalah situs penyedia booking hotel. Dan manakala kita sudah buka itu, kemudian kita tidak melakukan transaksi apapun, dan kita buka tabs baru, maka iklan Agoda akan muncul di situ. Jadi kayak mengikutin terus-menerus, kayak shadowing. Di Google kita sebut sebagai remarketing. Nah, sampai dia mencapai pada proses terjadi transaksi. Remarketing inilah yang digunakan oleh Agoda sebagai sarana marketing yang sangat efektif. Sehingga Agoda begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam rangka memesan booking hotel. So, bayangkan kalau brand Anda ada di situ. Sebuah brand, katakanlah tadi, klien Anda adalah sebuah banking, maka website banking Anda akan muncul kemanapun target audiens Anda itu bergerak dari satu tabs ke tabs yang lain. Dan ini
selama satu browser yang sama ya, maka akan terus dikejar. So, remarketing adalah medium yang sangat powerful dan spektakuler untuk bisa Anda gunakan.